Tanggapan terkait berita yang beredar luas dari tentang Nyi Roro Kidul sebagai branding Pangandaran kan pro kontra itu kan. Namun tanggapan Ketua Dewan Kebudayaan sendiri bagaimana? Jadi begini ya, sebetulnya saya ada sesuatu hal yang ingin diklarifikasi. Artinya sebagai Ketua Dewan Kebudayaan karena pidato Pak Deddy pada penyelenggaraan pengukuhan. Substansi dan isi pidato itu sebenarnya jauh dari polemik yang ada hari ini. Ya. Dalam pengukuhan Dewan Kebudayaan itu, beliau memberikan sebuah arahan bahwa di Pangandaran harus mempunyai ikonik wisata yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Dan mohon maaf ya, dan perkataan ini bukan Nyi Roro Kidul, ya kan? Iya. Tapi beliau contoh, umpama kan gitu ya, umpama ibarat di sini ada legenda Ibu Ratu Kidul, diilustrasikan ke lukisan. Ya. Itu kan bisa menjadi menjadi karya seni. Karya seni ya. Nah, jadi bukan yang polemik hari ini seolah ada memprogramkan atau mengharuskan ya. Itu hanya silahkan kaji oleh Dewan Kebudayaan apa aja, itu mah hanya contoh. Kalau ditangkap oleh kami itu. Jadi tidak ada kata pengharusan, pemrograman, itu hanya sebuah contoh soal. Jadi bagi yang hadir pada saat itu, saya yakin 90% daya tangkapnya dimengerti. Dan akhirnya lahirlah polemik yang seolah ada pemrograman, ya kan, ada pengharusan. Padahal itu hanya pidato memberikan sebuah gagasan. Dan untuk dikaji sesuai dengan kultur yang ada tanpa meninggalkan koridor agama lah. Dan yang ingin kita soroti adalah, tapi kritik dan saran itu saya tanggapi dengan bijak, bahwa itu bentuk kanyaah ya. Kalau kata bahasa Sunda itu bentuk kanyaah warga Pangandaran kalau kebudayaan budaya atau yang dilontarkan yang salah tangkap itu hanya sebuah ketakutan atau kanyaah. Karena di sini belum ada sinkronisasi antara agama kita tempatkan dalam payung tertinggi loh. Dan itu aturan ya. Budaya itu adalah dalam perilaku sosial kemasyarakatan. Jadi yang ingin saya klarifikasi ataupun kita garis bawahi adalah polemik ini sebetulnya kalau kita bersandarkan cara pandang Islami, kita tidak boleh bersuudon dulu ya. Tapi berhusnudon dan tahu dulu tema pembicaraan. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih loh, dari kritik ini kita sikapi dengan sebuah kanyaah. Tapi dalam hal ini yang ingin kita sampaikan, nah inilah pemahaman budaya ini yang harus kita utuh. Jangan sampai, kalau dalam bahasa ugeran Sunda ya, bahasa cerita rakyat tentang Roro Kidul dengan Ibu Ratu itu beda. Itu perbedaannya gimana? Padahal gini, kalau pandangan dari sudut budaya, kalau cerita Nyi Roro Kidul itu adalah cerita mitos. Ya, itu mitos yang mungkin aja dibuat ke zaman penjajahan Belanda. Tapi kalau Ibu Ratu bahasanya, Ibu Ratu itu adalah bisa aja diartikan sebagai, kalau dari sudut pandang istri, bisa jadi istri solehah loh, kriteria ratu yang bijaksana. Karena keratuan itu adalah dalam bahasa Sunda kepemerintahan. Nah jadi ini tidak boleh salah tangkap. Makanya kita ingin, salah satu program utama Dewan Kebudayaan adalah terbangunnya program penelitian sejarah, ya kan, penelitian sejarah, adanya kajian. Nah dalam pidato itu kemarin Pak Deddy itu untuk menyerahkan, dikaji apa yang pas dan cocoknya. Itu mah pemisalan gitu ya. Pemisalan itu kan gini,
eh, Contoh lah gitu ya kan. contoh aja. Contoh. Karena mungkin yang paham Contohkan. beliau ceritanya kan dalam kata Pangandaran itu dari dulu cerita tentang bahasa Nyi Roro Kidul kan diketahui semua, Iya. ya kan? Contoh kalau orang Bandung ngejai di sini mati, ya kan? Kalau itu mati urusan. Itu ada mitos tentang apa? Cerita bahasa Nyi Roro Kidul berseberangan dengan Pajajaran. Padahal kalau kita ulas sejarah secara akademik, faktual dan secara benar itu tidak ada permusuhan dalam pelajaran sejarah. Jadi hati-hati juga. Jadi gini kan, mitos itu adalah cerita yang identik dengan dibuatnya ke arah klinik. Kalau legenda ada kejadian. Nah ini kan tinggal kaji aja ya. Legenda itu ada kejadian, adapun tambah kurang itu makan karena perjalanan waktu. Jadi inilah yang kalau boleh saya katakan bahwa hal-hal tentang narasi budaya ini juga harus jangan selalu diidentifikasi dengan klinik ya. Karena budaya itu sifatnya global. Secara kolektif itu sebuah perilaku sosial, perilaku kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Dan kita simpulkan lagi, perilaku budaya itu perilaku kemanusiaan. Mengedepankan rasa manusia dengan aturan agama jelas. Nah ini yang ingin saya luruskan, bahwa pemelintiran pidato gubernur terpilih tidak sesuai dengan isi pidato yang dimaksud pada malam itu. Dia hanya memberikan arahan untuk dikaji dan mencontohkan. Pasti loh orang luar mengatakan kita pahamnya atuh ngobrol ke leluhur orang teh ulah dianggap klinik wae kan gitunya kan, apalna cerita eta gitu kan. Tapi dia menyerahkan itu hanya contoh soal untuk dikaji apa saja yang cocok buat Pangandaran. Itu yang saya maksud, supaya tidak ada pemutarbalikan fakta dan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Nah untuk KDM sendiri komunikasi tahu nggak di sini bahwa pidatonya tuh mulai polemik Pak? Saya baca di medsos dan kita tanggap itu bagian dari sebuah perbedaan. Tapi kalau didasari dengan husnudon tadi, kita berterima kasih, itu bentuk kanyaah ya, kasihan. Tapi yang saya harap kalau ya menyampaikan sebuah statement di medsos atau apalagi para tokoh ya kan, itu harus mengkaji dulu secara benar, tidak menanggapi sepihak gitu kan, tidak menanggapi cenah. Dan kalau nggak salah tangkap pada waktu itu dia hanya mencontohkan dan menjadi sebuah lukisan, jadi karya seni ya. Adapun ikon wisata itu tergantung. Berarti tidak mewajibkan kayaknya. Tidak ada pemrograman karena di situ kan menolak program. Tidak ada pemrograman, tidak ada pengharuskan dan tidak ada mewajibkan. Jadi bagi saya itu aneh juga gitu ya. KDM sendiri udah tahu nggak di sini mulai polemik ke Deddy Mulyadi? Saya tidak berkomunikasi. Ya. Tapi ini kewajiban saya karena waktu itu adalah pada pengukuhan Dewan Kebudayaan, maka wajib kiranya saya memberikan meluruskan apa yang terjadi pada malam itu. Artinya polemik yang terjadi hari ini bertolak belakang dengan kejadian pada malam itu. Jadi tidak ada pemrograman loh, ini yang penting karena kalau pemrograman, pengharusan ataupun diwajibkan itu namanya kan intervensi. Tapi kan kita sudah paham Pak Deddy tidak punya karakter itu. Dan saya pertanggungjawabkan isi pidatonya tidak seperti itu. Ini sebagai bentuk bahwa masyarakat wajib mengetahui informasi publik yang sebenarnya. Jadi tidak ada politisasi, tidak ada perbenturan. Jadi udahlah,
jangan bentur-benturkan budaya dengan agama, karena agama jelas payung kami juga beragama Islam. Kita secara Islami, kita bagaimana membangun jati diri identitas budaya ini dengan baik secara global. Jadi ngobrol budaya juga tuh bukan hanya ngobrol seni, ya kan? Ngobrol lingkungan hidup, ngobrolkan kebersihan, ngobrolkan perilaku kepedulian sosial, itu budaya loh. Jadi ketika ngobrol budaya, kita jangan kaitkan dengan brand. Ini persoalan revolusi berpikir kita. Dengan Mistik gitu kan. Ya artinya dirasionalisasi itu. Masa orang ngobrol aki orang? Nah ini kelemahan kita selama ini ya. Aki uyut orang ngobrol kan kok dianggap mistik. Mungkin di antara leluhur-leluhur kita itu banyak mewariskan kehidupan-kehidupan yang baik, ambil yang baiknya dong. Dan kita harus sepakat. Penyempurna dari sebuah keyakinan pada diri kami ini adalah sebagai ajaran Nabi Muhammad kan, sebagai penyempurna yang disebarkan lewat para wali, para aulia dan sebagainya. Jadi literasi saya hanya satu kok. Ayat pertama Al-Quran Iqra, baca dulu, lihat dulu. Jadi kalau kita sudah termasuk, apalagi saya sebagai ketua Dewan Kebudayaan juga, ini pelajaran bagi diri saya untuk lebih bijak dalam menyikapi suasana apapun. Jadi dari polemik itu kemarin, saya ingin mengucapkan terima kasih. Itu mungkin bentukannya dalam bentuknya. Harapannya secara klarifikasi gimana? Ya. Harapannya secara klarifikasi. Harapannya setelah aplikasi, marilah kita belajar bersama. Kita juga akan, karena di bawah pembina Dewan Kebudayaan juga akan ada MUI, ya kan? Kita akan melakukan kajian secara sosial, secara akademis, bagaimana nanti Dewan Kebudayaan yang salah satu tugasnya adalah melestarikan, melindungi, dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Pangandaran, khususnya umumnya di Provinsi Jawa Barat. Ini lewat sebuah proses pencerdasan dan melahirkan pola pikir kebersamaan. Artinya kita untuk tidak ego pada penemuan, ya kan? Pada opini dan pada keadaan. Itu. Artinya mari duduk bersama, bila perlu kita FGD, bila perlu kita melakukan diskusi-diskusi panel sebelum melahirkan program kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Sedikit penjelasan Pak Ketua terkait poster-poster Ibu Ratu, apakah itu menyimpang dengan Islam? Poster-poster seperti lukisan. Kidul lah. Ini Ratu lah. Kalau dari sudut pandang karya seni itu hanya seni kok. Gini aja ilustrasinya. Saya punya ibu atau nenek yang cantik, saya ingin melestarikan, mengabadikan. Bukan untuk dipuja loh. Kalau dari sudut karya seni kan itu sebuah pelestarian ya. Kita mengenang. Kalau sekarang apa bedanya dengan foto? Iya. Ya. Jadi kita tidak boleh berpikir sempit di sana. Karena kalau itu menjadi sebuah tadi teh pentingnya penggalian sejarah, penelitian sejarah yang baik, agar ketika kita mempertontonkan, mempertunjukkan itu, tidak ada asumsi yang lain-lain. Narasinya jelas gitu. Jadi jangan biasakan. Ini kan saya bilang penyesatan sejarah itu sejak zaman penjajahan Belanda kan. Mungkin mitos Nyi Roro Kidul tentang minta tumbal dan segala macam. Kan itu sudah menjadi seolah jadi legenda, padahal itu mitos. Kalau legenda begini, ibarat gini, di kita ada perang kemerdekaan ya. Perang Belanda misalnya di Bali lah, ada perang Puputan, di Gusti Ngurah Rai, kan ada tugu, ya kan? Untuk mengenang, itu legenda berarti ada kejadian. Kalau mitos mah adalah cerita entah dongeng, mendekati ke dongeng ya. Kalau legenda ada kejadian pasti. Nah ini yang harus kita luruskan secara perlahan, tentang pentingnya duduk bersama, pentingnya penyikapan tidak parsial, karena kehidupan pun tidak parsial.